Sekarang kita akan mempelajari tentang turunan fungsi kelas 11 semester 2. Ya, turunan fungsi aljabar. Ya, turunan pertama yaitu turunan pertama fungsi, dimana di SMP kalian sudah pelajari tentang M atau gradiennya, itu delta Y per delta X atau selisihnya. Jadi Fx plus H dikurangi Fx sama per H, ya. Terus untuk gradiennya limit sama juga dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X, atau bisa juga ditulis dengan turunan pertama atau F petik X ini ya. Turunan pertama yaitu sama artinya dengan dy per dx. Atau untuk definisi turunan, ya, turunan pertama kalian bisa tulis untuk definisi turunannya adalah turunan fx limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h. Jadi ini yang kita pakai nanti untuk mencari definisi turunannya. Sekarang lanjut ke contoh. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan 3x plus 5 menggunakan definisi turunan. Ya, di sini akan coba fx sama dengan 3x plus h. Ya, kita masukkan ke rumusnya. Jadi nanti x ini kita ganti menjadi x plus h nya dulu ya. Jadi turunan pertama dari ini limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h ya, dimana nanti x ini ya di sini ya diganti x plus h, jadi 3 dikali x plus h ya, itu ya, ditambah 5 ya. Nah di sini maksudnya 5 ya, ini dia ya. Nah sekarang kita lanjut fx plus h nih, jadi 3 x nya kita ganti, x ini kita ganti menjadi x plus h ditambah 5 dikurangi fx nya berapa di sini ya, 3x plus 5 3x plus 5. Boleh kita kurung dulu untuk meminimalisir kesalahan perkaliannya ya, per h. Jadi di sini kita hilangkan kurungnya, 3 kali x 3x, 3 kali h plus 3h ditambah 5 dikurangi 3x min dikurangi plus, jadi dikali itu adalah min 5 per h. Nah ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan dulu yang mungkin 3 plus 3x sama min 3x. Terus ada di sini 5 plus 5 sama min 5, habis ya. Yang masih sisa adalah 3h per h. Jadi bisa disederhanakan, yang masih jadinya turunan pertamanya adalah 3. Saya seperti itu. Akan lanjut ke berikutnya, yaitu aturan turunan pertama fungsi aljabar. Jadi kita bisa juga tidak menggunakan definisi turunan pertama kayak tadi. Jadi di sini lebih dipersingkat. Jadi kalian bisa menggunakan ini. Jadi di sini seandainya ada y itu adalah a itu adalah angka umpamanya ya. Jadi koefisiennya turunan angkanya itu adalah 0. Umpama y nya itu adalah 2,
200, 300, 1000 atau berapapun kalau angka, nanti turunannya itu langsung kalian sudah ketemu adalah 0. Nah, seandainya Y-nya itu adalah A dan X, AX. Jadi di sini turunannya adalah A saja. Ya. Terus seandainya Y-nya itu adalah X pangkat N. Jadi di sini untuk turunannya sama artinya dengan N-nya ini dikali dengan di depan X-nya itu adalah angka 1 kan, 1X pangkat N kan itu artinya, jadi N dikali 1 jadi tetap N, jadi N X N dikurangi 1 ya. Nah, seandainya nanti dalam bentuknya X pangkat N. Nah, sekarang seandainya Y-nya itu adalah bentuk U pangkat N. Nah, U ini adalah suatu persamaan yang bukan X. Jadi persamaan umpamanya 2X plus 3 gitu, ada persamaannya. Atau 3X plus 5, jadi ini diibaratkan U. Kalau ini X saja ya, beda sama X pangkat N nya di atasnya. Yang ini ya. Kalau U itu ada persamaan ya, jadi 2X plus 3 gitu umpamanya, atau berapa ya. Nah, di sini untuk turunannya jadi sama artinya dengan N dikali dengan U N min 1 dikali turunan U-nya ya. Nah, selain untuk turunan pertama ini berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Tetapi kalau soalnya dalam bentuk perkalian ya, dalam bentuk perkalian dan pembagian itu beda caranya, tidak boleh diturunkan langsung seperti ini ya. Nah, untuk Y, untuk mengingat lagi, turunan itu sama artinya dengan DY per DX ya, rumus dasarnya. Nah, sekarang untuk rumus perkalian dan pembagian itu beda. Tidak boleh lagi menggunakan penjumlahan seperti pengurangan tadi, turunkan langsung seperti contoh yang tadi. Nah, umpamanya Y sama dengan U dikali V. Nah, ini kan ada persamaan, U-nya persamaan, V-nya adalah persamaan kedua. Jadi kalau dikalikan dia nanti bentuknya itu sama dengan turunan pertamanya itu adalah turunan U, kali dulu U-nya turunan pertamanya, baru dikali dengan V-nya, ditambah U-nya dikali dengan turunan V. Jadi ini turunan pertamanya untuk perkalian. Nah, seandainya dia ada pembagian, adalah persamaan pertama dengan persamaan kedua, ibaratkan U dan V ya. Jadi di sini beda lagi rumusnya. Jadi U turunan U dikali dengan V dikurangi U dikali dengan turunan V per V kuadrat. Nah, di sini ya seperti itu untuk turunannya. Nah, kita lanjut sekarang ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut ya. Yang pertama di sini ada fx-nya sama dengan 200. Kalau di sini tadi saya sudah bilang kalau sudah angka berarti ini 200 sudah jawaban untuk turunan pertamanya sudah pasti berapa? 0 ya. Ya. Kita coba sekarang. Yang pertama yang A, fx sama dengan 200. Jadi turunan pertamanya adalah 0 ya. Yang kedua, contoh nomor 2 itu fx sama dengan x pangkat 27. Nah, kalau untuk mencari turunan x-nya sama artinya dengan 27
X pangkat 27 dikurangi 1 seperti itu tadi ya. Jadi 1 di depan X itu dikali ya, 27 dikali 1 sama dengan 27 tetap ya, jadi 27 X pangkat 27 dikurangi 1 ya, N-1 itu rumusnya. Jadi jawabannya adalah 27 X pangkat 26 ya. Sekarang kita coba yang nomor C, yaitu fx nya sama dengan min 5x pangkat 7 ya. Untuk turunannya juga sama, langsung bisa ini. Jadi 7 dikali dengan min 5 x pangkat 7 dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 7 kali min 5 adalah min 35. X pangkat 7 dikurangi 1 adalah 6 ya. Nah, begitu. Sekarang kita coba yang nomor D. Biarpun panjang, tapi kalau masih dia satu persamaan bisa ya. Fx-nya itu ini penjumlahan pengurangan. Jadi masih bisa turunan seperti biasa. Sama dengan 8x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung untuk mencari turunannya. Jadi 3 dikali 8 x pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 2 dikali 7 X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah berarti X nya pangkat 1 ya, berarti 1 dikali 6 ya, masih tetap 6. X 1 dikurangi 1 ditambah 5, turunan 5 adalah 0 ya. Kalau sudah angka berarti 0. Jadi di sini 3 kali 8 adalah 24 X pangkat 2 dikurangi 14 X ya, 2 kurangi 1 ya, jadi plus 6 X nya 1 dikurangi 1 jadi 0, jadi X pangkat 0 tidak usah ditulis ya. Jadi jawabannya adalah 24x kuadrat min 14x plus 6 ya. Seperti itu untuk turunan pertama dari penjumlahan dan pengurangan. Lanjut contoh yang kedua, yaitu turunan pertama dari fungsi-fungsi berikut. Jadi ada perkalian, ada pembagian. Nah, seperti yang tadi kan tidak semua bisa menggunakan langsung keturunan. Jadi di sini untuk perkalian dan pembagian kalian harus menggunakan rumusnya. Nah, di sini yang nomor A, Y sama dengan 3x kuadrat min 2 dikali dengan 4x plus 2. Nah, di sini kalian bisa misalkan ini U-nya, ini V-nya ya. Jadi masing-masing turunkan dulu penurunan dari U-nya. Jadi kalau diturunkan ini jadinya 2 kali 3 adalah 6x 2 dikurangi 1 adalah 1, jadi 6x. Terus untuk penurunan dari V-nya ini ya, 4x plus 2, jadi 4 dikali 1 adalah 4. X nya 1 pangkat 1 dikurangi 1 jadinya adalah 0. Jadi 4 saja turunan dari V nya. Sekarang kita lanjut untuk mencari turunan dari Y nya. Rumusnya itu adalah turunan dari U dikali dengan V ditambah U dikali dengan turunan V ya. Kita masukkan masing-masing. Jadi turunan U nya adalah 6x dikali V nya adalah berapa itu? 4x plus 2 ditambah
U-nya adalah 3x kuadrat min 2 dikali dengan turunan V adalah 4 ya. Nah, sekarang kita kalikan dia. 6 dikali 4x sama dengan 6 kali 4 adalah 24. X sama X jadinya karena sama variabelnya pangkatnya dijumlah, jadi X pangkat 2 ditambah 8 nih ya sama ini. Terus sekarang ini jadinya 6 dikali 2 yaitu 12x ditambah dengan nih ya, jadinya 3 kali 4 itu 12x kuadrat, 4 sama min 2 jadi min 8 yang sama-sama bisa kalian jumlahkan. Jadi 36x kuadrat plus 12x min 8 ya. Jadi ini untuk perkaliannya ya, turunan fungsi pertamanya. Terus kita coba sekarang yang nomor 2 yang B ya, yaitu Y sama dengan 5x plus 7 per 3x plus 4. Jadi di sini juga kalian misalkan ya, misalkan U-nya itu adalah 5x plus 7. Jadi turunan U-nya sama dengan 5 ya. Terus B-nya adalah 3x plus 4. Jadi kalian untuk mencari turunannya langsung saja ya. Jadi 3 ya. X-nya kan nggak usah dicari, jadi 4-nya itu sama dengan 0, jadi 3. Nah, sekarang untuk mencari turunannya, rumusnya adalah gimana untuk pembagian yang kayak tadi itu. Turunan U kita pakai warna ya. Turunan U dikali V dikurangin U kali V turunan V per V kuadrat ya. Jadi 5 dikali dengan V nya adalah 3x plus 4 dikurangi U nya adalah ya, jadi U nya adalah 5x plus 7 dikali dengan turunan V adalah 3 sama dengan ini kalikan ya, jadi 15x plus 20 dikurangi, kurang aja dulu ini sama ini kalikan jadinya 15x plus 21 ya. Kita hilangkan kurungnya jadi 15x plus 20 min 15x min 21 ya. Ini ingat pernya. B nya adalah 3x plus 4 kuadrat. Ini juga sama ya, semuanya isi pernya, per V kuadratnya 3x plus 4 kuadrat. Di sini juga sama 3x plus 4 kuadrat. Jadi yang sama-sama boleh disederhanakan ya. Jadi yang masih adalah 20 dikurangi 21 adalah min 1 ya, per 3x plus 4 kuadrat. Atau bisa juga ditulis dengan min 1 per ini ya, dikuadratkan jadinya itu 9x kuadrat plus 24x
plus 16 ya. Kalau bingung boleh pakai cara kepiting itu ya, itu 3x plus 4 dikali 3x plus 4, jadinya jawabannya 9x kuadrat plus 24x plus 16. Ini turunan pertamanya.